Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Aryo Pamungkas atau kerap dipanggil Aryo. Aryo adalah seorang pemuda perantauan di Jakarta. Ia berasal dari salah satu desa di Kabupaten Batang. Seperti kebanyakan pemuda di daerahnya, ia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk memperbaiki garis hidupnya dan keluarganya. Karena kebosanannya dengan hidup yang begitu-begitu saja membuat Aryo ingin kembali ke hobi lamanya yang sudah lama diistirahatkan akibat padatnya jadwal pekerjaan. Ya, aktivitas yang diinginkannya adalah mendaki gunung. Bisa jadi ini adalah upaya pelariannya dari aktivitasnya sebelumnya. Tapi siapa sangka, pendakian yang awalnya hanya Aryo gunakan sebagai pelarian dan pelepas penat dari segala aktivitasnya malah menemukan berbagai kengerian di dalamnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak kisah Aryo dalam pendakiannya di gunung yang memiliki ketinggian 3.428 mdpl atau sering disebut dengan Gunung Slamet. Malam itu Aryo termenung, memikirkan segala masalah yang tidak kunjung ketemu di mana letak ujungnya. Mulai masalah pekerjaan, pengeluaran yang kian hari kian bertambah hingga permasalahan di keluarganya. Aryo adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia harus menghidupi kedua adiknya yang masih menempuh pendidikan karena bapaknya yang sudah lama meninggal dan ibunya hanya berdagang sayuran di depan rumah. Ditambah lagi belum lama Aryo putus dengan kekasihnya yang sudah berhubungan selama 2 tahun. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu peribahasa yang cocok untuknya kala itu. Di depan kontrakannya ditemani secangkir kopi dengan sebatang rokok surya membuat Aryo semakin hanyut dalam pikirannya sendiri. Kenapa banyak sekali masalah di hidupku ini ya? Gerutunya sambil mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Seakan setiap asap rokok yang dikeluarkannya berisi segala masalah dan kegundahan yang dialaminya selama ini. Batang demi batang ia habiskan, hingga kopinya pun habis bersisa hanya ampasnya saja. Jam kini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aryo kemudian merebahkan badan kecilnya di kasur di sudut kontrakannya. Besok ia meski kerja pagi-pagi. Ya, begitulah kehidupannya yang masih bujang itu. Jam 6.30 pagi alarm handphonenya berbunyi. Aryo masih nyaman dalam tidur lelapnya. Entah sampai bunyi keberapa matanya tiba-tiba terbuka. Melihat jam kini sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aduh, kesiangan, ucapnya dengan kesal. Aryo yang masih setengah sadar berlari ke kamar mandi untuk langsung bersiap-siap. Karena sebelum jam 8 pagi ia harus sudah sampai di tempat bekerjanya. Jarak kontrakannya ke kantornya tidak terlalu jauh. Yang membuat lama adalah jalanan macetnya ibu kota yang semakin parah seiring bertambahnya waktu. Dengan tergesa-gesa, rambut semrawut dan penampilan ala kadarnya, Aryo pun menyusuri jalanan pagi itu. Beruntung jam 7.57 menit Aryo sudah sampai di kantor. Artinya ia masih belum terlambat hari itu. Seperti biasa saat ia sampai, di mejanya sudah tersaji segelas kopi hangat yang selalu disiapkan oleh OB kantornya yang bernama Pak Yayan. Banyak dokumen-dokumen yang mesti diselesaikan saat itu. Yuk, kenapa sih lu? Gak semangat banget? Ucap Yudi rekan kerjanya yang mejanya saling berhadapan dengan Aryo. Wah, ngantuk gua di. Jawab Aryo sambil menguap. Alah yo, hidup tuh begini-begini aja sih. Oh ya, gua ajakin lu ke... Yudi, lu dipanggil sama Pak Tangguh tuh di ruangannya. Ucap Ririn memutus percakapan Yudi dengan Aryo. Bentar ya yuk, nanti gua lanjut lagi. Di kantor Yudi menjadi teman yang paling dekat dengan Aryo. Selain karena mejanya yang berdekatan, Yudi yang sering membantu tak kala Aryo mengalami kesulitan. Yudi adalah pemuda sebaya Aryo yang tinggal tak jauh dari kantor. Ia hidup dan berasal dari kota ini. Aryo pun juga sering menyambangi rumahnya untuk sekedar ngopi atau ngobrol mengenai banyak hal. Saat hampir jam 4 sore, Yudi baru kembali. Capek gue yo, diajak muter ketemu klien tadi. Lo jangan pulang dulu, kita ngopi di tempat Pak Yusuf dulu ya nanti. Ucap Yudi pada Aryo. Singkat cerita, jam pulang kantor pun tiba. Mereka berdua menuju kedai Pak Yusuf di mana mereka biasa ngopi di sana. Kopi hitam panas, gulanya dikit aja Pak, pesan Aryo. Saya es susu ya Pak, pesan Yudi.
Lah, Didi, ngajaknya ngopi, sampai sini lu malah pesan es susu. Jompo lu, ledek Aryo. Gue pengen minum yang seger-seger yo, panas banget tadi keluar kantor siang bolong, jawab Yudi sambil tertawa. Lu mau ngajakin gue kemana tadi, Di? Tanya Aryo. Oh iya, sampai lupa gue. Muncak yuk, kita cuti bulan depan. Kan Jumat tanggal merah tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Kamis dan Seninnya kita cuti. Namun wajah Aryo nampak biasa saja. Namun Yudi semakin merayu dan meyakinkan Aryo kala itu. Gak kangen apa lu naik gunung lagi? Udah lama kan lu gak naik lagi? Kangen gue pengen masak mie instan sambil ngopi di puncak, ujar Yudi. Emangnya lu mau ngajak kemana? Tanya Aryo. Yudi pun berpikir. Selamat, celetuk Aryo. Nah, boleh tuh. Gue udah lama pengen kesana tapi belum kesampaian, ucap Yudi pada Aryo. Yudi kemudian beranjak. Ia menuju kalender bergambar logo partai di kedai Pak Yusuf yang tak jauh dari tempatnya duduk. Nah, ini ini kan libur nih. Ditunjuknya tanggal yang menunjukkan hari Jumat sampai Minggu. Yudi terlihat sangat semangat sekali menjelaskannya. Tampak raut mukanya yang memang rindu dengan dekapan gunung. Terus kita ambil cuti 2 hari, tambah Yudi. Buset dah, 5 hari dong, lama bener, tanya Aryo. Ya elah, kayak anak baru muncak aja lu yo. Rencana gue 1 hari buat perjalanan, di gunungnya 3 hari. 3 hari itu udah paling lama. Kalau ada tenaga dan cukup 2 hari ya kita 2 hari aja. Sisanya buat istirahat dulu di rumah biar bisa santai, ucap Yudi. Kita cuti bareng emangnya bisa? Tanya Aryo. Ya bisa lah, kita kan beda divisi. Meja kita doang yang sebelahan. Santai lah yo, gampang itu mah. Yang penting sekarang kita kelarin dulu semua pekerjaan kita, biar gampang pas ditinggal cuti. Aryo sontak diam. Ia berpikir, dalam hati ia memang memiliki kerinduan dengan gunung dan segala ceritanya. Malah diem, sok mikir lu yo. Ya udah deh, kapan ngajuin cutinya? Tanya Aryo. Kalau gitu Senin depan aja, jawab Yudi. Setelah sepakat, mereka kembali ke rumah masing-masing. Yudi ke rumahnya sendiri dan Aryo ke kontrakan kecilnya, di mana ia banyak mempertaruhkan hidupnya di sana. Di kontrakan sambil merebahkan tubuhnya, Aryo memperhatikan keril kesayangannya menggantung di salah satu sisi tembok kontrakannya. Keril yang dulu setia menemani perjalanannya dari satu gunung ke gunung lainnya. Sebentar lagi kamu kupakai lagi, sabar ya. Begitu kira-kira ucap Aryo dari dalam hati sebelum akhirnya malam melumat kehidupannya. Hari-hari berikutnya Aryo jalani seperti biasa. Ia belum mempersiapkan rencana pendakiannya sebelum pengajuan cutinya disetujui oleh atasannya. Singkat cerita, pengajuan cuti Aryo dan Yudi disetujui. Mereka berdua cuti di hari Kamis dan Senin, sehari sebelum dan sesudah tanggal merah. Jaraknya 3 minggu dari tanggal keberangkatan mereka. Mulai dari sini mereka berdua mulai mempersiapkan segalanya. Alat, informasi, serta fisik yang harus prima saat hari pendakian, mengingat tujuan mereka adalah gunung yang memiliki ketinggian tertinggi di Jawa Tengah. Setiap minggu sepulangnya dari kantor, paling tidak 1 atau 2-3 kali Aryo dan Yudi pemanasan mempersiapkan fisiknya, mulai dari olahraga ringan hingga jogging keliling komplek kontrakan Aryo. Persiapan demi persiapan mereka lakukan. Hingga 2 hari menjelang keberangkatan, Aryo yang tengah santai di depan kontrakan sambil scrolling Facebook melihat postingan seorang bernama Rahmat di grup yang ia ikuti. Cari barengan buat ke Gunung Slamet, berangkat Kamis Minggu ini dari Bekasi, 2 orang. Gayung bersambut. Aryo yang merasa masih perlu teman perjalanan tanpa pikir panjang langsung menghubunginya melalui pesan singkat di Facebook. Bang, saya juga mau ke Slamet nih. Saya sudah 2 orang dari Jakarta, berangkat Kamis juga, barengan aja kita, ucap Aryo dalam pesannya. Sambil menunggu balasannya, Aryo menelpon Yudi, memberitahu jika ada kawan lagi yang akan berangkat mendaki bersamanya. Di, gua tadi di Facebook nemu orang yang cari barengan naik ke Slamet hari Kamis untuk 2 orang. Kita gabung aja ya sama mereka, biar kita nggak cuma berdua, ucap Aryo tanpa basa-basi. Serius, gas lah.
jawab Yudi yang setuju. Tak lama dari percakapan mereka, Rahmat yang dihubungi Aryo membalas pesannya. Singkatnya, melalui Aryo, mereka berempat pun sepakat untuk berangkat bareng dan ketemu di stasiun Pasar Senen Kamis pagi. Saat hari yang disepakati tiba, seperti biasa, Aryo bangun dengan suara alarmnya yang bagi manusia normal sangat menyakiti telinga jika tidak lekas dimatikan. Tapi bagi telinga Aryo yang seperti tersumbat kerikil, suara alarmnya tidak ada artinya. Dengan segenap nyawa dan jiwa raga yang ada, Aryo pun bersiap untuk kemudian menuju rumah Yudi. Ya, kami berdua janjian di sana, karena jarak stasiun lebih dekat jika dari rumah Yudi. Lu ngapain aja sih Yo? Lama banget. Bentar-bentar, lagi siap-siap, jawab Aryo. Sialan, buruan apa? Kereta kita sebelum zuhur Yo, ucap Yudi dengan kesal karena sudah jam 8 tapi Aryo tidak lekas sampai di rumahnya. Saat semuanya siap, Aryo berangkat ke rumah Yudi. Di sana Yudi sudah kesal karena lama menunggunya. Sorry, ucap Aryo saat sampai di depan rumah Yudi. Ayo langsung, udah ngontak yang bareng sama kita belum lu? Ujar Yudi. Yah, lupa gue. Saat membuka HP, ternyata Rahmat dan kawan-kawannya sudah sampai di stasiun 1 jam yang lalu. Tak sampai 1 jam, Aryo dan Yudi tiba di stasiun, bertemu Rahmat dan kawannya yang bernama Fajar. Singkatnya, mereka berdua juga belum pernah mendaki ke Gunung Slamet. Tak lama suara panggilan penumpang kereta memecah percakapan mereka. Setelah lebih dari 5 jam saat matahari perlahan dilahap oleh gelapnya malam, mereka sampai di stasiun Purwokerto yang merupakan stasiun terdekat dari Purbalingga. Jalur yang akan mereka jajal adalah jalur melalui desa Bampangan, desa yang cukup familiar bagi kalangan pendaki yang akan mendaki ke Gunung Slamet. Dari stasiun mereka beralih dengan mobil minicab tua yang sengaja disewa Yudi melalui informasi dari kawannya. Dengan mobil ini mereka akan diantar sampai ke desa Bampangan oleh Pak Sukron. Pak Sukron merupakan warga Purwokerto yang sudah lama membuat jasa antarjemput pendaki yang akan mendaki ke Gunung Slamet. Hampir 2 jam perjalanan sudah ditempuh. Hujan tiba-tiba turun. Mobil mulai menanjak dan memasuki jalan yang lebih kecil. Ia memperhatikan segala penjuru jalan, sawah dan sungai-sungai yang dilewati Pak Sukron dengan mobilnya dari balik kaca mobil. Jalanan aspal basah ditambah kabut yang mulai terlihat di sekeliling jalan. Namun saat tengah asik memperhatikan jalan, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyita perhatian Aryo. Dari balik kaca, Aryo melihat perempuan paruh baya sedang berdiri menatapnya di atas tanah sawah tak jauh dari jalan raya. Sorot matanya tajam dengan caping di atas kepalanya. Tubuhnya kokoh berdiri meski rintikan hujan menghantam seluruh tubuhnya. Badannya tersorot lampu kuning kecil yang menggantung di atas bambu dekat situ. Aryo memperhatikannya dengan curiga dan timbul pertanyaan di kepalanya. Siapa dia ya malam-malam di sana? Dan kenapa dia memperhatikannya begitu? Tapi Aryo tidak begitu memikirkannya. Aryo menganggap dia hanya perempuan tua pemilik atau penggarap sawah di sekitar situ. Tak lama dari situ, seketika tubuh Aryo tersentak kaget karena tiba-tiba saja ada bisikan datang dari telinga kirinya Aryo. Jangan berangkat. Sontak Aryo kaget. Ia tersentak dari duduknya hingga menyebabkan Fajar yang tidur di sebelahnya pun bangun. Yo, kenapa? Oh, nggak apa-apa Jar, nggak apa-apa. Aryo memperhatikan ke sekeliling. Pasalnya yang ia dengar adalah bisikan perempuan. Belum tuntas rasa penasarannya, tiba-tiba bisikan itu muncul lagi. Jangan berangkat. Terdengar suaranya sangat lirih. Perasaan Aryo kini mulai was-was, dan rasa itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Apakah ini sebuah peringatan untuknya? Aryo kini mulai dihantui oleh suara misterius itu. Sudah hampir sampai nih mas, ucap Pak Sukron sambil melihatku dari kaca spion di atasnya. Aryo membangunkan yang lain. Mobil mulai menanjak tajam menyusuri jalanan desa dan ladang warga. Kabut semakin pekat menyambut saat mereka sampai. Sesampainya mereka di base camp, Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar beristirahat dan akan memulai pendakian esok pagi. Malam ini kita tidur dulu, besok pagi baru start trekking ya, ucap Yudi. Oke, siap, jawab semuanya.
Malam itu mereka gunakan untuk istirahat di rumah singgah milik warga, ditemani 2 orang pendaki yang kala itu juga sedang beristirahat yang nampaknya mereka berdua baru turun gunung. Di atas tikar dengan berselimutkan sleeping bag serta ditemani dinginnya udara lereng gunung dan ditambah kabut yang terus menyertai membuat dingin semakin setia menemani. Yudi dan Rahmat langsung hilang di telan malam, hingga menyisakan Fajar dan Aryo yang masih terjaga. Aryo pun mengikuti. Ia ingin segera tidur, tapi di sini Aryo menemukan kejanggalan lagi. Pasalnya hawa dingin yang menyelimuti badannya kini tiba-tiba berubah menjadi hangat. Lantas membuat badannya yang berselimutkan sleeping bag perlahan gerah dan berkeringat. Fajar yang melihat gelagat Aryo melepas sleeping bag pun menegurnya. Mau kemana lu?" tanya Fajar. "Gak kemana-mana, gerah, panas banget," jawab Aryo. "Hah? Gila lu, dingin begini lu kata gerah?" Aryo juga bingung dengan keadaannya. Beberapa menit berselang, Fajar menyusul Rahmat dan Yudi yang sudah tidur duluan. Sementara Aryo yang masih terjaga dengan kedua bola matanya yang masih saja terbuka. Ternyata hawa panas yang Aryo rasakan adalah sebuah pertanda jika akan ada sesuatu yang akan datang menemuinya. Manakala Aryo tengah berusaha memejamkan matanya, ada sesosok makhluk datang di antara gelapnya mata Aryo yang sedang terpejam. Makhluk itu tidaklah asing baginya. Ternyata dia adalah sosok perempuan paruh baya yang ia lihat di perjalanan. Ia muncul lagi tepat di depannya, tapi yang ia lihat kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Kali ini tampak lebih jelas dan menyeramkan. Aryo sontak membuka matanya. Dia pun hilang. Saat Aryo memejamkan matanya lagi, perempuan itu datang lagi. Anehnya perempuan itu seperti sudah memasuki pikiran Aryo yang entah dari mana asalnya. Aryo merasa semakin panas. Keringatnya pun mulai bercucuran dari balik bajunya. Aryo mencoba memejamkan matanya lebih lama. Ia sedikit berani menunggu apa yang sebenarnya yang ingin perempuan itu lakukan atau sampaikan kepadanya. Dan benar saja, ia datang lagi dengan wujud yang sangat menyeramkan. Kilatan matanya begitu tajam, dengan rambut putih kumal yang terurai hingga bahunya. Wajahnya terlihat keriput, menandakan jika ia adalah perempuan renta yang sudah hidup sangat lama entah dari mana alamnya. Ia mengenakan balutan kain hitam dan jarik di bawahnya. Aryo memperhatikannya dengan rasa takut yang kian lama kian memuncak. Sayup-sayup keluar suara dari mulut rentanya sambil tersenyum menyeringai. Senyumnya sangatlah menakutkan. Jauh dari kesan elok dan manis, beda jauh dengan senyuman Anya Geraldine yang mampu membuat siapa saja yang menatapnya tiba-tiba mematung tak bisa bergerak. Di antara senyumnya yang sangat seram muncul suara dari dalam mulutnya. "Sugeng Rawuh," yang artinya adalah selamat datang. Setelah mengucapkan itu, ia menghilang dalam sekejap. Aryo sontak membuka matanya. Jantungnya berdegup dengan kencang, tubuhnya sangat berkeringat. Ia duduk sambil menghela nafas dan melihat sekelilingnya. Tidak ada yang aneh, namun suhu udara yang ia rasakan panas sedari tadi tiba-tiba dingin seketika. Aryo merasa jika kedatangannya telah disambut dengan makhluk yang ia sendiri tak tahu dari mana asalnya. Bagi Aryo, hal mistis bukanlah hal yang baru baginya, karena dulu singkatnya ia pernah kerasukan saat tengah berkemah di sekolahnya, dan yang merasukinya terus mengikutinya hingga berminggu-minggu lamanya. Hal itu membuat Aryo peka terhadap keberadaan mereka yang tak kasat mata hingga sekarang. Singkat cerita, pagi harinya setelah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk simaksi dan logistik pendakian, mereka berempat pun memulai pendakian. Pendakian yang awalnya memiliki tujuan melepas penat padatnya hiruk pikuk dan bisingnya perkotaan malah berubah menjadi pendakian menakutkan yang selalu membekas di ingatan mereka hingga sekarang. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat langkah mereka mulai bergerak. Sudah ada 2 rombongan pendaki yang berjalan sebelum mereka. Kala itu memang kebetulan atau karena apa pendaki tak seramai biasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Perjalanan pun dimulai. "Selamat datang Gunung Slamet, kami datang." Kicauan burung, terik matahari, dan hembusan angin menyambut kedatangan mereka berempat. Di awal perjalanan ini, Rahmat berada di paling depan.
Disambung oleh Fajar, Yudi dan Aryo berada di belakang. Jalanan masih landai di awal pendakian. Ladang penduduk yang masih asri pun tak luput dari pandangan mereka. Sesekali Aryo memperhatikan gadis-gadis desa Tulen yang sedang ikut berkebun dengan orang tuanya. Wajah lugu dan masih bersih dari hiasan make up membuat Aryo kagum memandanginya. "Cantik banget," ucap Aryo dengan pelan. Kemudian salah satu di antara gadis itu tersenyum melihat Aryo. Nampaknya ia menyadari jika ada yang memperhatikannya. Aryo pun salah tingkah melihatnya. "Hati-hati mas," ucap gadis itu. Iya mbak," jawab Aryo sambil tersenyum lebar di wajahnya. Keramahan warga lereng gunung memang tidak ada duanya. Singkat cerita, 2 jam perjalanan mereka tempuh dengan lancar. Sampai akhirnya sayup-sayup Aryo mendengar suara alunan gamelan yang entah dari mana asalnya. Saat itu ia menganggap jika suara gamelan itu berasal dari perkampungan warga di bawah. Namun lambat laun suara itu semakin jelas seiring langkahnya yang kian naik. Sambil tetap berjalan, Aryo mulai memperhatikan dan menelisik di setiap sisi hutan yang bisa ia lihat. Aryo melihat ketiga temannya di depan. Sepertinya mereka tidak mendengarnya. "Di bawah lagi ada acara ya?" tanya Rahmat. Sontak Aryo terkejut dengan pertanyaannya. Ternyata Rahmat juga mendengarnya. "Acara apaan?" tanya Yudi. "Nikahan mungkin, dengar aja tuh suaranya." "Suara apa sih Mat?" tanya Fajar. "Suara gamelan, emangnya kalian gak dengar?" Langkah Fajar dan Yudi tiba-tiba terhenti. "Serius lu Mat?" tanya Yudi dengan penasaran. Fajar pun tampak kebingungan. "Lu dengar kan?" tanya Rahmat pada Aryo. "Iya gue dengar, lagi ada acara kali di bawah. Udahlah jalan terus aja, nanti kita break ngemil di pos depan," ujar Aryo menenangkan teman-temannya. Di awal perjalanan yang saling berbicara tiba-tiba menjadi hening. Terlihat raut wajah Yudi dan Fajar yang bingung karena ucapan Rahmat. Jalanan terjal dan berliku menyambut langkah mereka, hingga sampailah di tanah sedikit lapang yang cukup untuk mereka beristirahat. Suara gamelan itu masih saja terdengar di telinga Aryo. Suaranya sangat kencang, seperti sedang ada pegelaran seni di sekitar sini. Aryo kemudian melihat Rahmat dan memberi isyarat kepadanya. Rahmat yang menyadarinya pun hanya diam dan berusaha memalingkan perhatian dari suara itu. "Kata orang dulu kalau mendengar suara gamelan di hutan itu adalah pertanda buruk," celetuk Yudi tiba-tiba yang entah dari mana teorinya itu. "Kagak usah ngomong gitulah," ujar Fajar. Sambil menghisap sepuntung rokok yang baru dibakarnya, Aryo mencoba membersihkan segala pikiran negatifnya tentang temuan-temuan di awal perjalanan ini. Setelah istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kabut mulai merangkak naik dari bawah dan menghalangi penglihatan. Tak lama dari tempatnya beristirahat, ternyata pos 2 sudah dekat. "Lanjut aja ya bang, baru jalan sebentar," ucap Rahmat dan semuanya mengiyakan. Alunan gamelan terus menyertai perjalanan mereka, namun hanya didengar oleh Aryo dan Rahmat. Namun secara tiba-tiba bau wangi datang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba saja muncul. Kali ini semua menyadarinya. "Harum banget, bau parfum siapa ya?" tanya Fajar. "Nah iya, gue juga nyium baunya ini," ucap Yudi. "Ada pendaki lain kali di depan," ujar Rahmat. "Ya udah, jalan lagi aja, nanti juga ketemu pemilik bau wangi ini," ucap Aryo sambil mengajak mereka berjalan lagi. Kondisi kabut tebal membuat mereka berempat sulit bernavigasi, apalagi mencari siapa pemilik bau wangi tadi. Rahmat yang memimpin perjalanan tidak menghentikan langkahnya. Kabut tebal benar-benar menyulitkan pandangan mereka. Hingga tanpa disadari, saat Rahmat berhenti untuk sekedar beristirahat, salah satu di antara mereka tidak terlihat di mana batang hidungnya. "Loh, Fajar kemana?" tanya Rahmat dan Yudi pada Aryo yang baru menyusul. "Lah, emang gak sama kalian? Kan tadi di depan," jawab Aryo. "Lah, enggak sama kita," ucap Rahmat. "Kalau gitu kita coba tunggu dulu, siapa tahu lagi kencing," ujar Yudi.
15 menit berlalu dan Fajar masih belum jelas di mana keberadaannya. Tubuh Rahmat, Yudi, dan Aryo semakin dingin karena terlalu lama berdiam diri di antara kabut yang pekat ini. Di mana dah tuh anak? Rahmat mulai gugup. Jar, Jar! Teriak mereka bertiga memanggil Fajar. Berkali-kali memanggilnya tapi nampaknya usaha mereka sia-sia. Fajar masih belum terlihat batang hidungnya. Aryo mulai curiga dan mengait-ngaitkan semua ini. Ia curiga jika kehilangan Fajar ada hubungannya dengan hal-hal yang di luar nalar. Ngerasa gak sih kalau dari tadi kita seperti ada yang memperhatikan? Ucap Rahmat. Maksud lu apa sih? Tanya Yudi. Aryo hanya diam menyimak. Pokoknya banyak lah, susah buat dijelasin. Yudi mulai paham apa yang dimaksudnya. Kemudian mereka bertiga terus mencari Fajar, kali ini dengan menyisir semak-semak yang berada tak jauh dari trek pendakian. Hingga tiba-tiba, Jar, Fajar! Teriak Aryo. Aryo menemukan Fajar sedang duduk bersender di pohon yang jaraknya agak jauh dari trek pendakian. Mat, Rahmat, Fajar nih! Mereka bertiga menghampirinya. Fajar sadar dan nampaknya tak ada hal yang kurang di badannya. Tapi ada yang janggal dari raut wajahnya. Wajahnya sangat pucat, keringatnya mengalir dari dahinya. Jar, lu kenapa Jar? Namun Fajar hanya diam melamun. Matanya melotot tajam ke arah yang tertutup oleh kabut. Rahmat beberapa kali menampar pipi Fajar sambil memanggil namanya, berharap ia lekas sadar. Tapi usahanya sia-sia. Fajar masih mematung yang entah apa sebabnya. Aryo kemudian membongkar tasnya. Ia mengeluarkan kompor dan nesting, lalu merebus air hangat. Sementara Yudi dan Rahmat membalurkan minyak angin kepada Fajar. Ada rasa takut dalam diri Aryo saat ia berusaha meminumkan air hangat ke mulut Fajar. Ia yakin jika Fajar begini karena ulah mereka yang tak bisa dilihat. Kemudian Rahmat terlihat mulai membaca rapalan-rapalan yang Aryo juga tak tahu apa yang dibaca. Hal yang sama terlihat pada Yudi. Ia berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Hingga kurang lebih 1 jam Fajar menunjukkan perubahan. Mat, di mana ini Mat? Begitu pertanyaan yang muncul dari mulut Fajar. Jar, selamat Jar, di Gunung Selamat, jawab Rahmat. Jar, lu kenapa Jar? Aduh, gua lupa, tadi ada orang yang minta tolong, ucap Fajar terbata-bata. Siapa Jar? Sahut Yudi. Perempuan, muda, tadi dia di sini, tapi pas gua kesini, gua lupa, tutur Fajar. Tanpa mereka sadari, kabut mulai terseka. Cahaya matahari pun mulai menunjukkan eksistensinya. Rahmat, Aryo, dan Yudi masih menunggu Fajar pulih seperti semula. Mereka tidak memaksakan untuk lekas berjalan lagi. Gue udah gak apa-apa kok, ucap Fajar sambil menepuk kedua pipinya. Seriusan lu, gak usah dipaksa kalau emang lu gak kuat, ujar Aryo. Udah, tenang aja, aman, ayolah, kita kan udah jauh-jauh nyampe di sini. Mereka berempat berunding kecil karena insiden ini. Jika dilihat, Fajar memang begitu berangsur membaik dan kesadarannya pun kembali. Namun di sisi lain, mereka juga khawatir jika hal ini terjadi lagi. Cukup lama mereka berempat menimbang semuanya, hingga berakhir sepakat melanjutkan perjalanan. Saat sudah memastikan jika semuanya siap dan aman, mereka berempat bersiap melanjutkan perjalanan lagi. Formasi kini sedikit berubah. Yudi dan Rahmat tukar posisi. Yudi di depan dan Rahmat berada di nomor 3. Biar gue bisa ngawasin ini anak, ucap Rahmat sambil menunjuk Fajar. Namun Fajar menyeringai mendengarnya. Jarum jam pada jam tangan Aryo menunjukkan pukul 3 sore saat ia dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Mereka kembali menyusuri hutan di bawah terik matahari dan kabut yang sesekali menyingkap. Sebenarnya masih terbersit dalam pikiran Aryo apa dan siapa yang dilihat Fajar tadi, tapi ia tidak membiarkan pikirannya itu mengusiknya. Target mereka berempat adalah pos 3, karena hampir mustahil jika mereka bisa melewati pos 4 Samarantu sebelum gelap datang, terlebih dengan keadaan Fajar yang begini. Kenapa Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar menghindari pos 4 saat gelap?
Itu karena saat mereka tengah sarapan pagi di warung dekat base camp, mereka dihampiri oleh seorang warga dan mengajak mereka berbincang. Beliau bernama Pak Gagah. Rumah beliau tak jauh dari sini. Katanya ia baru kembali dari ladangnya dan ingin beristirahat dan sambil ngopi di sini. Di situ Pak Gagah memberikan sebuah petuah. Sebuah petuah jika jangan mendirikan tenda di pos 4 Samarantu. Bahkan jika gelap datang dan belum melewati pos 4, mereka dianjurkan untuk berhenti bermalam dan jangan melanjutkan perjalanan. Beliau juga menuturkan jika nama Samarantu berasal dari dua suku kata, samar dan hantu, yang artinya hantu yang tidak terlihat. Warga setempat memiliki kepercayaan jika pos Samarantu adalah gerbang kerajaan gaib di Gunung Selamat. Konon gerbang tersebut adalah kedua pohon yang menjulang tinggi berhadapan hingga membentuk seperti dua gapura atau pintu. Atas dasar itu, Aryo dan yang lainnya menghindari pos 4 Samarantu. Tak ada yang aneh sejauh ini. Fajar terlihat aman, walau sesekali Rahmat menegurnya saat tengah melamun di perjalanan. Belum genap 90 menit perjalanan, mereka pun sampai di pos 3. "Masih terang gini, kita mau ke camp di sini?" tanya Fajar. "Ah, sok-sokan lu, Jar," sahut Aryo. "Gimana kalau kita lanjut lagi? Kalau jam 17.30 belum sampai di pos 4, kita break bangun tenda. Yang penting ada tanah agak luas, kita camp aja di situ," usul Fajar pada semuanya. Setelah menimbang semuanya dan memperhatikan kondisi Fajar yang sepertinya sudah sepenuhnya pulih, semuanya pun sepakat dengan pendapat Fajar. Mereka melanjutkan perjalanannya lagi menyusuri tanjakan demi tanjakan yang menghadang langkah mereka. Tapi ternyata tanpa mereka sadari, keputusan inilah yang akan membawa mereka ke dalam petaka-petaka selanjutnya. "Ayo, semangat-semangat!" teriak Yudi memberikan semangat kepada ketiga temannya. Aryo dan ketiga temannya pun tidak putus semangat. Mereka terus menyusuri dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju puncak. Namun saat hampir jam 5:30 sore, mereka belum juga menemukan tempat yang layak untuk dijadikan untuk bermalam. Langkah mereka mulai ragu untuk melanjutkan perjalanan, karena artinya mereka akan melanggar pantangan Pak Gagah. Mereka berempat pun berunding, menentukan bagaimana rencana selanjutnya. Namun tiba-tiba sayup-sayup suara azan terdengar dari masjid perkampungan. Suara kicauan bulung perlahan berganti dengan suara hewan-hewan malam. Gemuruh angin yang menyambar ranting dan daun-daun pepohonan menambah kesan mistik bagi mereka yang mendengarnya. Suasana yang awalnya terang berkat cahaya matahari kini menjadi gelap, bahkan sangat gelap. "Mau lanjut?" tanya Rahmat. Bismillah, yuk jangan putus memanjatkan doa," terang Aryo. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Dari sini Rahmat kembali mengambil alih. Ia berada di depan sebagai leader perjalanan, diikuti ketiga temannya di belakang. "Jar, aman kan?" tanya Aryo. "Aman yo, tenang." Namun tiba-tiba langkah Rahmat melambat. Langkahnya tergopoh-gopoh sangat kelelahan. "Lu kenapa, Mat?" tanya Fajar. "Gak apa-apa, cuma capek aja," jawabnya. Semuanya terlihat aman, hingga tiba-tiba Aryo melihat hal aneh pada Rahmat. Di antara gelapnya malam yang hanya dibantu cahaya lampu, Aryo terkejut dengan sosok anak-anak ukuran balita dengan rambut jarang-jarang sedang bergelantungan di keril Rahmat. Kulitnya tersayat-sayat penuh darah, badannya terkatung-katung mengikuti langkah kaki Rahmat. "Mat, aman?" tanya Aryo, walaupun ia tahu sebenarnya ada yang menimpanya. "Capek, berat banget keril gue tiba-tiba." Aryo sontak bingung. Bagaimana caranya ia bisa memberitahu Rahmat jika ada sesosok anak-anak yang sedang ikut dengannya di atas keril. Ia bingung bagaimana memberitahunya tanpa diketahui Fajar dan Yudi. Aryo memiliki pemikiran. Ia ingin melemparnya. Aryo mengambil ranting kayu yang ia temukan di dekatnya, kemudian dilemparkannya ke arah sosok anak itu. Lu kenapa, Yo?" tegur Yudi yang mengetahui Aryo melempar Rahmat. Aryo melemparnya beberapa kali. Bukannya terusir, yang ada Rahmat malah emosi kepadanya. "Kenapa sih, Yo?" tanya Rahmat dengan kesal. "Gak apa-apa, iseng," jawab Aryo sambil tertawa kecil. Tapi yang terjadi malah membuat Aryo takut. Sosok anak-anak tersebut malah menoleh ke arahnya. Aryo pun takut dan bulu kuduknya meremang seketika.
pasalnya walau badannya seperti anak-anak tapi wajahnya terlihat tua. Ia menyeringai dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Aryo sebenarnya tidak asing dengan makhluk yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi siapa? Makhluk apa? Aryo berusaha mengingatnya. Hobbit. Ya, gak salah lagi. Bentuk wajahnya mirip hobbit, makhluk kerdil yang ada pada film Harry Potter. Bingung dan takut berkecamuk menjadi satu dalam benak Aryo. Tak berhenti sampai di situ. Aryo baru saja menyadari jika sosok yang sama terlihat datang lebih banyak lagi mengikuti perjalanannya di kanan dan di kiri jalan. Bahkan beberapa mengganggu langkah kaki Yudi. Beberapa kali menyebabkan Yudi tersandung. Menurutnya itu disebabkan oleh terjalnya jalan atau salahnya saat menginjak tanah atau bebatuan. Aryo semakin takut melihatnya. Kakinya gemetar. Keringat dingin kini mulai ia rasakan. Segerombolan makhluk kerdil itu terus mengiringi perjalanan mereka. Tapi hanya Aryo yang bisa melihat. Ia menahan rasa takutnya sendirian. Ingin sekali rasanya ia berteriak. Tapi lagi-lagi keberanian menahannya. Ia hanya mampu berdoa dan bermunajat kepadanya agar apa yang mengelilinginya bisa segera sirna. Bismillah, aku berani. Gak ada yang lebih tinggi dari Allah. Bismillah, aku bisa. Ucap Aryo dalam hati. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku menemukan hal seperti ini di sini? Aryo masih belum menerima jika harus dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Seberapapun kuat Aryo, rasa takut tetap datang menyelimuti otak dan perasaannya. Aryo kesal dan takut. Lagi-lagi ia hanya bisa memendam rasa takutnya sendirian. Mat, Di, Jar. Ingin rasanya Aryo memanggil mereka dan menceritakan apa yang dia lihat. Butiran air tak terasa keluar dari kelopak matanya. Aryo menyeka setiap air yang keluar dari kedua matanya. Perjalanan Aryo, Rahmat, Yudi, dan Fajar semakin tidak menemukan di mana ujungnya. Langkah yang semakin jauh dan malam yang semakin larut malah membawa mereka ke sebuah tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh mereka. Aryo meratapi kejadian-kejadian yang mencekam yang menimpanya. Saat itu tak ada yang Aryo harapkan selain bertemu tanah lapang yang cukup untuk mendirikan tenda. Tapi lama waktu yang mereka lalui belum juga menemukannya. Sejak tadi yang mereka temui hanya jalur yang penuh dengan rumput-rumput liar dan pohon dengan akar besarnya. Tenaganya yang terkuras dan oksigen yang menipis akibat malam hari menyulitkan Aryo dan ketiga temannya. Aneh, jalur terus menanjak. Tidak memberi kesempatan mereka untuk menghela nafas panjang. Mat, mau sampai kapan kita jalan terus kayak gini? Tanya Yudi yang nampaknya mulai menyadari kejanggalan ini. Gue juga bingung. Gue jalan terus karena pengen cepat nemu tempat buat ngecamp. Aryo melihat jam tangannya. Ia pun terkejut karena jam sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Weh, ini udah hampir jam 9 malam. Kenapa kita masih di jalan dan gak ada ujungnya ini? Ujar Aryo yang membuat ketegangan bagi teman-temannya. Sontak semuanya pun bingung. Bingung apa yang harus mereka lakukan. Aryo takut jika memandang Rahmat karena sosok yang ia sebut Hobbit masih menempel di kerilnya. Lu kenapa sih yo? Rahmat menyadarinya. Ia curiga dengan tingkah Aryo. Aryo kemudian menghampiri dan berbisik pada Rahmat. Ada setan di keril kamu. Ucap Aryo yang membuat Rahmat tersentak dan langsung melepas keril di punggungnya. Dan dengan wajah yang tegang, Rahmat berlari sedikit menjauh. Kenapa? Kenapa? Fajar dan Yudi bersautan bertanya melihat Rahmat dan Aryo yang nampak ketakutan di antara kegelapan. Oh, enggak apa-apa. Gue kira tadi ular. Rahmat dan Aryo masih mencoba menyembunyikannya. Mereka berdua masih berusaha tegar. Mau jalan lagi nggak? Ajak Rahmat yang kembali menenteng kerilnya. Aryo memberikan isyarat jika kerilnya sudah aman, tapi sosok anak-anak itu masih di sekeliling mereka memperhatikan dari semak-semak dan pepohonan. Mereka berempat pun kembali melangkah menyusuri malam. Aneh, kemana sebenarnya arah langkah ini?
gumam Aryo dalam hati. Rembulan malam sedikit menyinari perjalanan mereka. Langkah demi langkah terus menebas sejengkal demi sejengkal luasnya hutan. Terdengar suara deru nafas mereka berempat bergantian bersautan mengiringi perjalanan. Masing-masing di antara mereka terlihat semakin kelelahan. Beberapa kali Rahmat menghentikan langkahnya untuk sekedar menghela nafas panjang. Rahmat melihat wajah teman-temannya. Tak sedikit pun senyum terlukis di wajah mereka. Sebenarnya kita lagi jalan kemana sih? Yudi pun bingung. Gua gak tahu, jawab Rahmat. Fajar mengambil plastik putih kosong di kerilnya. Kemudian ia ikatkan di salah satu ranting yang ada di dekatnya. Yang lain pun dia memperhatikan. Ini sebagai tanda. Kalau kita nanti jalan lagi dan ketemu plastik putih ini, tandanya kita hanya berputar-putar saja dari tadi, ujar Fajar. Setelah lelahnya sedikit hilang, mereka kembali berjalan. Rahmat memperhatikan plastik putih yang diikat oleh Fajar. Tapi firasat Fajar pun benar. Setelah 30 menit berjalan, mereka kembali menemukan plastik putih yang diikat oleh Fajar tadi. Kita coba jalan lagi aja, ajak Rahmat. Namun lagi-lagi mereka menemukan plastik itu lagi. Rahmat kembali mengajak yang lain untuk berjalan lagi dan terus kembali ke tempat itu. Sekarang jam berapa yo? Tanya Fajar pada Aryo. Aryo pun melihat jam tangannya, karena di antara mereka berempat hanya Aryo yang mengenakan jam tangan. Tapi, aduh, jam gua mati, ucap Aryo. Lah, kok bisa? Gue juga gak ngerti. Aryo jelas bingung. Jam tangannya mati tiba-tiba. Fajar berusaha merogoh HP di kantong celananya. HP ku juga mati. Hal itu sontak membuat Rahmat dan Yudi juga mencari keberadaan HP-nya. Dan hal serupa juga menimpa mereka semua. Semua HP dan jam tangan milik Aryo mati tiba-tiba. Mereka kini mulai putus asa. Tubuhnya lelah karena berjam-jam terus dipaksa untuk berjalan. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semuanya hanya diam, meratapi kemalangan yang sedang menimpa mereka. Kemalangan segerombolan pemuda yang tersesat di hutan belantara Gunung Selamat. Namun di tengah kerisauan, Aryo melihat kelap-kelip cahaya dari kejauhan. Ia memastikannya berkali-kali. Takutnya yang ia lihat hanyalah fata morgana belaka. Tapi pandangannya tidak berubah. Ia yakin jika yang dilihatnya bukanlah fata morgana saja. Lihat gak? Itu banyak lampu, ujar Aryo. Iya. Alhamdulillah, kita selamat. Dan mereka semua melihat. Tandanya itu bukanlah fata morgana Aryo saja. Kayaknya ada yang nge-camp di situ, tambah Aryo. Ya udah, kalau gitu kita jalan, ajak Yudi. Semangat kembali datang pada benak mereka berempat. Mereka pun bangkit dan berjalan ke arah kerlipan lampu yang mereka lihat dan percayai adalah cahaya dari segerombolan pendaki yang sedang bermalam. Rahmat kemudian mempercepat langkahnya. Yudi, Fajar, dan Aryo pun mengikuti langkahnya dari belakang. Mereka memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat agar lekas bisa beristirahat. Awalnya tak ada keraguan dan penuh semangat tak kala mereka menghampirinya. Tapi saat hampir sampai, yang mereka lihat justru membuat rasa semangatnya sirna tiba-tiba. Rasa takut yang tadinya hilang seketika datang lagi. Semua saling melihat satu sama lain, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasalnya yang ada di depan mereka bukanlah tenda-tenda atau perapian milik pendaki, melainkan sebuah perkampungan. Sebuah perkampungan lengkap dengan penduduknya. Rahmat seketika menghentikan langkahnya. Yang ia lihat bukanlah seperti yang dia bayangkan. Yang awalnya mereka kira adalah area camp, nyatanya adalah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah dan penduduk yang lalu lalang di dalamnya. Coba pukul gua, ucap Rahmat. Ia berharap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasinya saja. Udah yuk, balik lagi, bisik Aryo dengan pelan. Aryo membalikkan badannya, melangkah pelan-pelan menjauh, diikuti oleh Fajar, Yudi, dan Rahmat. Aryo kemudian berjalan pelan menjauh dari perkampungan itu, dengan harapan semoga tidak ada penduduk di sana yang menyadari kedatangan mereka. Agak jauh Aryo membawa teman-temannya, dan saat dirasa aman, Aryo meletakkan tas kerilnya. Gak bener ini,
Apa salah kita sampai dibuat begini? Namun semuanya hanya diam, bingung, dan takut. Di antara heningnya malam itu, seorang laki-laki tua berjalan ke arah mereka. Ia datang dari arah perkampungan yang mereka hampiri tadi. "Hah, siapa itu?" cetus Fajar yang menyadari kedatangannya dari kejauhan. Mereka sedikit menjauhkan Keril dan area duduk dari jalan yang mereka lewati agar tidak terlihat dari pandangan laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu berjalan yakin meski tanpa membawa bantuan cahaya sedikit pun. Langkahnya terlihat cepat, meski banyak semak belukar yang ada di depannya. Lalu, siapa dia? Apa dia penguasa hutan ini? "Ya Allah, aku takut," ucap Yudi yang bisa didengar oleh semuanya. Mereka semua takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Badan seperti dikunci, hingga tidak bisa bergerak walau hanya sejengkal. Bingung dan takut bercampur menjadi satu. Keringat sejagung-jagung mengalir deras di balik kaosnya yang sudah lusuh dan berubah warna akibat seharian menyusuri hutan. Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, berharap agar sosok laki-laki tua itu cepat hilang dan tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi laki-laki tua itu semakin lama semakin mendekat dan semakin mendekat. Suara langkahnya yang menyapu daun-daun kering terdengar semakin jelas tak kala langkahnya semakin dekat. Dan tiba-tiba sebuah suara muncul di telinga mereka. "Kalian siapa, Nak? Kalian dari mana? Mau apa ke sini? Mau cari apa di sini?" ucap laki-laki tua itu dengan matanya yang menatap Aryo dan ketiga temannya. Aryo pun melirik kepada teman-temannya, namun tak satu pun yang berani menatapnya. "Le," ucap laki-laki tua itu lagi. Yudi kemudian menatap Aryo. "Yuk, dia ngomong apa? Gua nggak ngerti. Lu kan yang bisa bahasa Jawa di sini," ucap Yudi pada Aryo sambil berbisik pelan. Anu Pak." Aryo terbata-bata. Aryo mengumpulkan sedikit keberaniannya, keberanian untuk menatap wajah laki-laki tua misterius itu. "Saya dari bawah, Mbah. Saya mau mendaki dengan teman-teman saya," jawab Aryo sambil menunduk. Matanya hanya menatap kaki laki-laki tua itu, kaki yang hanya mengenakan sandal yang terbuat dari kayu dan beberapa serat pohon yang mengikati di kakinya. "Kenapa bisa sampai di sini?" tanya laki-laki tua itu lagi. "Saya nggak tahu, Mbah. Saya dan teman-teman saya juga nggak tahu kenapa bisa sampai di sini. Kami tersesat, Mbah." Laki-laki tua itu tertawa mendengar jawaban Aryo. Suaranya sangat besar, mengisi keheningan di malam itu. "Ikut aku. Yang kamu lihat tadi itu adalah kampungku," tutur laki-laki tua itu. Bingung, itu yang dirasakan Aryo saat itu. "Enggak, Mbah. Saya tetap di sini aja," jawab Aryo sambil terbata-bata. "Tidak apa-apa, Nak. Sudah, ikut saya. Mampir dulu ke tempatku. Kalian tidak akan kenapa-napa. Tidak perlu khawatir," ujar laki-laki tua itu. Aryo diam sebentar, kemudian menghembuskan nafas panjang lalu menegakkan kepalanya, melihat wujud laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat Aryo sedikit tenang melihatnya. Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tak kala melihatnya. Pasalnya yang ia lihat hanya laki-laki tua pada umumnya. Laki-laki dengan pakaian sederhana dan ikat kepala, seperti selayaknya seorang penduduk desa biasa. "Kenapa, Le?" tanya laki-laki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memperhatikannya. "Mboten, Mbah, gak apa-apa." "Dia ngajak ke rumahnya," ujar Aryo kepada ketiga temannya. "Mau kemana?" "Tadi, di sana, di kampung tadi." "Lu yakin di sana rumahnya? Mana ada sih kampung di tengah hutan begini?" tanya Yudi. "Kalian lihat dulu orangnya." Aryo kemudian meyakinkan teman-temannya jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka adalah laki-laki tua biasa pada umumnya. Minimal itu yang dipikirkan Aryo kala itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun terdiam. Tak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan laki-laki tua itu. Mau tidak mau, mereka bertiga pun menerimanya. "Panggil aja Mbah,"
ucap Aryo kepada teman-temannya saat hendak berjalan. Aryo memimpin perjalanan mereka berempat. Dia berada di paling depan, berada tepat di samping laki-laki tua itu. Karena satu dan lain hal, nama laki-laki tua itu tidak bisa disebutkan dalam cerita ini. Jadi cukup kita panggil si Mbah saja ya. Aryo dan ketiga temannya berjalan mengikuti si Mbah, melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi. Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dan membentuk seperti sebuah gapura di kanan dan di kiri jalan. Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut. Bagaimana tidak? Perkampungan yang ia lihat adalah perkampungan tradisional masa lalu. Sebuah perkampungan yang biasa ia lihat di layar kaca televisi. Rumah-rumah berjajar dengan atap berbentuk joglo saling berhadapan. Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rumbia di atapnya. Di tepi jalan dan di depan hampir semua rumah terdapat obor yang menyala untuk menerangi. Obor yang berjajar sepanjang jalan yang ada di kampung ini. Warganya pun demikian. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk desa di zaman dahulu. Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka. Tak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan yang sangat aneh. Seolah mereka berpikir, siapakah mereka ini? Segerombolan makhluk yang datang kemari dengan penampilan tak lazimnya seperti penduduk di sana. Tapi ada hal aneh yang membuat Aryo penasaran. Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman, tapi juga menundukkan badannya sambil menoleh ke arah si Mbah. Sepertinya si Mbah ini bukan orang biasa di kampung itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di hadapannya. "Yo, kita ini di mana yo?" tanya Rahmat. Aryo kemudian memberikan isyarat dengan tangannya dari belakang untuk menyuruh semuanya diam dan mengikutinya saja. Kemudian dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo. Nampaknya pendopo ini adalah tempat yang biasa dimanfaatkan penduduk di sana untuk acara-acara kampung. "Silakan, kalian duduk dulu," tutur si Mbah. Ia pun mempersilakan Aryo dan ketiga temannya duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di situ si Mbah mulai sedikit bercerita. "Itu, di sana, masih ada hajatan penduduk kampung di sini," ujar si Mbah sambil menunjuk ke arah acara kampung yang tak jauh dari pendopo tersebut. Jadi jika digambarkan, acara hajatan tersebut adalah seperti acara pesta rakyat desa, yang mana ada sebuah panggung kecil, di mana di atasnya ada seperangkat gamelan dan beberapa penari yang sedang menari di atasnya. Tapi Aryo tidak asing dengan alunan musik gamelan yang ia dengar. "Sebentar, suara ini..." Aryo berusaha mengingat. Itu suara gamelan yang menyambut kedatangan di awal pendakian tadi, sama persis. Aryo tidak ragu lagi. Mat, suara itu." Aryo berbisik kepada Rahmat, karena dia juga mendengarnya di awal perjalanan tadi. Sontak Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya. Ia pun seketika langsung menyadarinya. Aryo yang semula tenang tiba-tiba jantungnya deg-degan. Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia dan teman-temannya bisa keluar dari sini. Sementara di sisi lain si Mbah berjalan keluar menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari pendopo. Saat keluar dari sana, si Mbah terlihat membawa 2 buah piring besar yang berisikan makanan di tangannya. "Ini, makanlah. Kalian pasti capek setelah berjalan jauh kan sampai di sini?" ucap si Mbah sambil meletakkan 2 buah piring di sebuah meja papan kecil di depan Aryo dan teman-temannya. "Nanti kalau kurang saya ambilkan lagi," tambah si Mbah. Yudi terlihat kegirangan melihat makanan di depan matanya. Aryo yang duduk di sebelahnya pun membisikkan perkataan melalui telinga. "Jangan dimakan." Yudi bingung dengan perkataan Aryo. "Loh, kenapa?" "Udahlah, pokoknya jangan, daripada kita gak bisa pulang." Ucapan Aryo tersebut seperti ancaman bagi Yudi. Yudi tersenyum sambil melihat si Mbah. "Kenapa tidak jadi diambil?" Rupanya si Mbah menyadari jika Yudi dari tadi sudah ingin memakan jamuan yang ia bawakan. "Terima kasih banyak, Mbah. Tapi saya dan teman-teman saya belum merasa lapar." "Kami juga bawa makanan kok, Mbah," ucap Aryo.
Si Mbah mengernyitkan dahinya mendengar ucapan dari Aryo. Sudah, gak apa-apa. Makananmu bisa dimakan nanti buat perjalanan pulang. Sebelum sampai bisa Aryo menolaknya, seorang perempuan paruh baya datang membawa sepiring jajanan lagi dan beberapa cangkir minuman. Silakan mas, dimakan saja. Ini minumannya, tidak perlu sungkan. Ucap perempuan itu sambil meletakkan 4 piring makanan dan 4 cangkir berisikan air berwarna hitam. Aryo semakin bingung. Ia kemudian melirik Rahmat. Sebentar ya Mbah, ucap Aryo sambil berdiri dan mengajak Rahmat untuk keluar dari pendopo. Loh, lu mau kemana yo? Tanya Yudi bingung melihat Aryo yang beranjak pergi dengan Rahmat. Pokoknya apapun yang terjadi jangan dimakan, cetus Aryo pada Yudi sesaat sebelum meninggalkannya di situ dengan Fajar. Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh hingga tak terlihat dari pendopo. Di situ mereka berdua berpikir bagaimana caranya mereka bisa keluar dari sana. Perjalanan Aryo dan ketiga temannya semakin menjumpai banyak rintangan dan halangan. Namun berkat semangat dan keberanian mereka mampu bertahan sampai di titik ini. Gimana ini Mat? Masa tiba-tiba pamit gitu aja? Atau kita harus gimana? Aduh, sebenarnya ini tempat apa sih? Ucap Rahmat masih bingung. Di tengah bingungnya mereka berdua, seorang perempuan paruh baya datang menghampiri mereka. Ia mengenakan kemben hitam dan jarik di bawahnya. Aryo dan Rahmat kaget karena kedatangannya secara tiba-tiba. Cepat pergi dari sini, Le. Di sini bukan tempatmu, cetus perempuan itu dengan suara sedikit menyentak. Tapi ada hal yang membuat Aryo tidak asing kepadanya. Aryo seperti tidak asing terhadap wajah perempuan paruh baya itu. Ia pun berusaha mengingatnya. Kamu yang kemarin kan, Bo? Yang menemui aku di base camp, yang memperhatikan aku di pinggir jalan, benar tidak? Tanya Aryo. Yuk, kamu kenal? Tanya Rahmat pada Aryo. Enggak sih, aku nggak tahu siapa namanya, tapi aku pernah ngeliat dia, jawab Aryo. Kamu siapa, Mbok? Kenapa ada di sini? Namun perempuan paruh baya itu yang Aryo sebut Mbok hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aryo. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu sudah saya beritahu kalau jangan berangkat. Kamu ingat, tapi kamu tetap ngeyel dan berangkat, ujar perempuan paruh baya itu. Tapi kamu siapa? Saya aja gak kenal. Bagaimana saya bisa percaya sama kamu? Ucap Aryo. Namun lagi-lagi perempuan itu hanya tersenyum sambil tertawa mendengarkan perkataan Aryo. Aryo pun semakin curiga kepadanya. Ada sedikit rasa takut dalam benaknya. Akan tetapi rasa takut tidak akan membawanya keluar dari tempat ini. Le, aku tidak punya niat jelek kepadamu. Justru aku punya niat baik kepadamu. Kamu dan teman-teman kamu lekaslah pergi dari sini. Tempat ini bukan tempatmu. Tidak sepantasnya kamu di sini. Itu, laki-laki itu. Jangan kamu turuti keinginannya. Kamu kembalilah ke sana dan pergilah dari sini. Dia ngomong apa sih, yo? Rahmat kebingungan dengan yang ia bicarakan. Kita disuruh cepat pergi dari sini, jawab Aryo. Aryo pun diam sebentar. Ucapan perempuan itu dianggapnya tak lebih dari seperti omongan kosong yang sering ia temui dari banyak orang. Segeralah pergi, sebelum terlambat. Apa kamu mau di sini selamanya? Di sini selamanya? Ucapan perempuan itu kali ini membuat Aryo khawatir. Sebenarnya siapa sih orang ini? Pikir Aryo dalam hati. Yuk, udahlah, pergi aja dari sini. Tempat ini gak aman buat kita, ujar Rahmat. Benar kata Rahmat. Benar atau tidak ucapan perempuan itu, aku dan yang lain memang harus cepat pergi dari sini. Kalau mau keluar dari sini lewatlah sana, sampai kamu ketemu 2 buah batu besar tapal batasnya kampung ini. Jangan lewat jalan yang kamu lewati tadi saat kamu datang kemari,
ujar perempuan itu sambil tangannya menunjuk ke arah jalan yang ia maksud. Ya sudah, Mbok, saya pamit dulu ya, ujar Aryo. Perempuan itu tersenyum melihat Aryo dan Rahmat yang berjalan kembali ke arah pendopo. Di pendopo, Aryo mendapati Fajar dan Yudi tengah menggenggam salah satu makanan yang tersaji di atas meja. Dan tiba-tiba saja Aryo menepuk bahu kedua temannya itu. Ayo, kita pulang, ucap Aryo pelan dan singkat. Tapi ucapan itu ternyata didengar oleh si Mbah. Pulang? Kamu mau pulang kemana, Tona? Di sini saja. Tidak, Mbah. Saya dan teman-teman saya ingin pulang. Si Mbah kemudian berjalan menghampiri Aryo. Ia merangkul pundak Aryo. Aryo pun sedikit gemetar. Tangan si Mbah dingin yang ia rasakan. Tidak, Mbah. Tidak. Terima kasih. Saya pulang saja. Aryo berpamitan kepada si Mbah. Walau terlihat sinis, Aryo tidak memperdulikannya. Ayo cepetan, buruan, ajak Aryo kepada ketiga temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Aryo menenteng kerilnya lagi. Dia dan ketiga temannya berjalan keluar pendopo. Mat, jalan kita kemana? Tanya Aryo pada Rahmat. Tadi kata si Mbok bagaimana? Ujar Rahmat. Aryo kemudian berpikir sebentar, mengingat-ingat perkataan si Mbok tadi kepadanya. Perkataan yang awalnya hanya dianggap omong kosong belaka, sekarang ia coba untuk peruntungannya. Kita ke sana, ucap Rahmat sambil melangkahkan kakinya ke arah yang dimaksud si mbok-mbok misterius tadi. Aryo pun langsung mengambil langkah terdepan sambil berkata, ikuti aku, jangan melangkah kemana-mana selain mengikutiku. Hawa dingin masih terus menyertai mereka. Tatapan mata tajam dari warga kampung terus menyorot ke arah mereka. Aryo dan yang lainnya hanya bisa menunduk sambil sedikit tersenyum tak kalah berpapasan dengan warga kampung. Sampai tak terasa langkah kaki mereka tiba tepat di sebuah batu besar yang berdiri kokoh saling berhadapan di ujung jalan kampung. Langkah Aryo sedikit terhenti. Ia pun bertanya kepada Rahmat. Mat, apa ini yang dimaksud sama si Mbok tadi? Ya mana aku tahu, kan lu yang ngobrol sama dia. Ya udahlah, bismillah, semoga benar, ucap Aryo sambil melanjutkan kembali langkahnya. Mulai sekarang langkah mereka berempat kembali sampai ke tengah hutan. Kok malam ini rasanya panjang banget ya? Ujar Fajar. Alah, udah, gak usah dipikir. Yang terpenting kita kudu cepat nemu jalan keluar, ucap Rahmat. Lah, gak jadi ke puncak? Tanya Fajar lagi. Kalau malam ini kita nggak nemu jalan yang benar, kita fokus cari jalan buat pulang, kata Rahmat pada Fajar. Iyalah, bener, nggak lucu kalau kita harus tetap perangkap di sini yang entah sampai kapan kita nggak bisa keluar, ucap Aryo kepada semuanya. Yang terpenting kita bisa pulang dengan selamat, tambah Aryo. Jalan setapak yang tak begitu lebar masih jelas saat baru keluar dari tapal batas. Hutan di sini sangat rimbun dan tertutup. Mungkin jika hari sudah terang, cahaya matahari pun susah untuk masuk ke dalamnya. Belum lagi kabut yang sudah menyertai perjalanan mereka. Meskipun tidak begitu tebal, tapi sudah cukup menyulitkan penglihatan Aryo yang bernavigasi di paling depan. Belum lama melangkah memasuki hutan, tiba-tiba sebuah suara kurang mengenakan menghampiri mereka. Suara eraman muncul tak jauh dari tempat mereka berdiri. Aryo kemudian memalingkan telinga dan terus berjalan memimpin teman-temannya. Suara itu muncul lagi dan semakin jelas. Yo, suara apa itu yo? Tanya Fajar yang berada di paling belakang. Kagak usah takut, jalan terus aja dan jangan berhenti, seru Aryo dengan agak kencang agar semua teman-temannya mendengarnya. Aryo terus melangkahkan kakinya, menebas setiap ranting dan rumput liar yang menghalangi langkahnya dengan pisau sangkur yang ia bawa, sambil dibantu headlampnya yang kini mulai memudar cahayanya. Untung aja aku bawa pisau ini, ucap Aryo dalam hati sambil menggenggam pisau seukuran sangkur di tangannya. Tiba-tiba Aryo pun berhenti. Semak belukar tinggi menghalangi langkahnya. Ia membabat setiap rumput di hadapannya. Tapi alangkah terkejutnya Aryo.
Di antara kabut yang masih berada di sekitarnya, ada sebuah bayangan besar menyambutnya di balik semak-semak itu. Bayangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2 kali lipat tinggi badannya dan lengkap dengan 2 tangan dan 2 kakinya. Matanya yang merah menyala semakin jelas sedang memperhatikan keberadaan Aryo dan teman-temannya. Entah apa bayangan itu, manusia atau hewan yang tingginya sebesar itu. Tapi matanya yang hanya mengandalkan headlamp di kepalanya tidak terlalu jelas menangkap bayangan itu. Seketika Aryo memalingkan kepalanya dan memundurkan langkahnya. Fajar pun yang menyadarinya pun bertanya, Yo, lu kenapa?" Tiba-tiba Rahmat melangkahkan kakinya ke depan, menemani Aryo yang sedang membuka jalan. "Apapun yang terjadi, kita nggak usah takut. Sudahlah, kita kudu terus berikhtiar daripada kita harus mati di hutan ini. Mau kalian mati di sini?" ucap Aryo dengan suara kencangnya yang memenuhi setiap sudut hutan. Fajar dan Yudi bingung melihat tingkah kedua temannya. Hal mistis memang bukan hal baru bagi Aryo, tapi berbeda jika ia melihatnya di hutan, karena disinilah tempat mereka, jauh dari hingar-bingar perkotaan dan manusia. Jadi dia salah sedikit saja di sini, bisa-bisa ia akan ikut dibawa ke alam mereka. Aryo menampar pipinya berulang kali, sambil membisikkan suara di telinga dan hatinya sendiri. "Aku harus berani, aku gak sepele," ucapnya untuk menguatkan batinnya sendiri. Sosok bayangan raksasa itu masih memperhatikan dan mengintai gerak-gerik Aryo dan teman-temannya. Aryo tidak bisa menangkap dengan jelas dengan kedua matanya makhluk apa yang sebenarnya yang memperhatikannya itu karena terhalang kabut. Namun keberanian Aryo bertambah lagi berkat Rahmat. Ia kembali melangkah dengan sekuat tenaga yang ia punya, menaiki dan menuruni jalan yang terjal yang tidak ada habisnya. Di tengah jalan yang masih terjal dengan kemiringan lebih dari 30 derajat, dengan banyaknya semak-semak dan pepohonan di sekitarnya, tiba-tiba rintikan hujan pun datang, menghujani tanah yang mereka pijak. Sangat tidak memungkinkan jika mereka harus mendirikan tenda di sekitar situ. Situasi kini sudah sulit, dan bertambah sulit dengan adanya hujan di sini. Di kejauhan, Aryo melihat semak-semak yang membentuk terowongan kecil dengan pohon tinggi melindungi di atasnya. Ia pun mengajak ketiga temannya untuk bergegas ke sana dan berlindung di bawahnya. "Ke sana, kita berteduh saja di sana dulu sambil pakai flashlight. Siapin flashlightmu di tas." Aryo meminta Yudi mengambil flashlight di dalam kerilnya. Hujan agak begitu deras mengguyur hutan malam itu. Aryo dan ketiga temannya pun termenung di situ, merenungi bagaimana nasib mereka setelah ini. Waktu berjalan sangat lama kala itu. Entah karena ketakutan yang membuat waktu berjalan lama atau ada hal lain yang menyebabkannya. "Ya Tuhan, lindungilah kami berempat dengan segala kekuasaan dan keagungan-Mu. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan-Mu, dan semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak-Mu. Hutan ini, gunung ini, dan segala makhluk yang ada di sini, semuanya milik-Mu dan Engkau yang ciptakan ya Tuhan. Maafkanlah kami sudah menjadi hamba-Mu yang lalai dalam beribadah kepada-Mu. Maafkan kami ya Tuhan. Maafkan kami jika kami kurang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan. Aku berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi mulai detik ini. Aku berjanji akan menjadi hamba yang akan lebih taat lagi dalam beribadah kepada-Mu. Tuntunlah kami agar bisa kembali keluar dari hutan ini." Di antara gelap dan rimbunnya hutan dan di antara hujan yang masih menghantam seluruh tanah di permukaan, Aryo terus bermunajat kepada Sang Pencipta, sampai tanpa ia sadari air mata pun keluar dari matanya, menyesali semua dosa yang pernah ia lakukan. Karena bukankah sebuah kesombongan jika ada manusia yang berharap selamat dari keadaan susah seperti ini tanpa memanjatkan doa kepada Tuhan? Kita berdoa dulu sama-sama, terserah mau bagaimana doa kalian. Sisipkan keselamatan agar kita bisa keluar dari sini dan bisa pulang dengan selamat, ucap Aryo kepada ketiga temannya. Dan tak lama hujan pun reda, seakan ini sebuah pertanda jika Tuhan telah mendengarkan doa Aryo dan ketiga temannya. "Ini kita jalan kemana lagi ya?" tanya Aryo karena dia yang berada di paling depan. Namun tak ada jawaban dari ketiga temannya. Ia lihat wajah ketiga temannya pun bingung dengan pertanyaan yang ia lontarkan. Karena sejak tadi jalanan yang mereka lalui naik turun punggungan dan lembahan yang tak jelas sama sekali arahnya kemana. "Gimana kalau kita naik aja? Gunung kan bentuknya kerucut. Jika kita semakin ke atas maka akan lebih sempit areanya,
dan kita bisa lebih mudah melihat arah jika berada di sana, usul Rahmat. Ke atas, berarti kita lebih jauh dari arah pulang dong, ucap Yudi. Tapi iya bener juga sih apa yang lu bilang, tambahnya. Fisik kalian gimana? Aman semua nggak? Tanya Aryo. Masih, habis mau gimana lagi daripada kita diam aja di sini kan? Jawab Yudi. Tanpa banyak bicara lagi, Aryo kembali mengambil langkah terdepan, mencari jalan yang kiranya bisa dilalui oleh 4 orang manusia. Namun lagi-lagi bayangan hitam yang besar itu menyambutnya di depan. Kali ini Aryo dapat melihatnya dengan jelas. Mata yang merah terus memperhatikannya. Taring tajam yang tumbuh dari dalam mulutnya pun bisa dilihat Aryo dengan jelas. Tubuhnya yang dipenuhi dengan bulu hitam pun semakin meyakinkan Aryo jika sosok yang mengikutinya sedari tadi adalah genderuwo. Tapi kali ini Aryo tetap melanjutkan langkahnya lagi, tak memperdulikan keberadaan genderuwo itu. Aryo pikir dengan tidak memperdulikannya akan membuatnya pergi. Namun bukannya pergi, genderuwo itu masih berjalan mengikutinya dengan kaki yang sangat besar itu. Gak usah nengok ke belakang, seru Aryo kepada teman-temannya. Lah, emangnya kenapa? Udah nurut aja daripada lu semua dibawa setan di sini. Aryo kemudian mempercepat langkah, diikuti teman-temannya yang bersusah payah mengimbanginya. Suara nafas yang tersengal-sengal selalu mengiringi langkah mereka. Sampai di suatu tanjakan, Aryo kembali menghentikan langkahnya. Di depan banyak sekali dedemit yang sudah menunggunya. Namun kali ini tak hanya Aryo atau Rahmat yang menyadari keberadaan dedemit itu. Dan untuk pertama kalinya, Fajar dan Yudi melihat dedemit di hutan itu. Dedemit itu muncul dari segala penjuru hutan, di atas pohon, di balik bebatuan, bahkan ada yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Berbagai wujud pun bisa dilihat Aryo dan teman-temannya dengan sangat mudah. Yang paling seram adalah sosok makhluk yang berbadan dan berkepala manusia, tapi setengah badannya ke bawah berwujud kuda. Mungkin bagi banyak orang ini adalah hal yang tidak masuk di akal, tapi semua ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Aryo dan teman-temannya. Astagfirullah, apaan itu? Teriak Yudi. Fajar pun demikian. Ia terlihat berlindung di balik tubuh Aryo. Jar, kenapa lu? Tanya Aryo basa-basi. Itu banyak banget setan. Udah dari tadi, Jar. Lu aja yang baru sadar. Udah, di sini dulu aja, sekalian istirahat, ajak Aryo. Setelah cukup dirasa istirahat, Aryo kembali mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Lanjut? Tanya Aryo. Lah, itu mereka masih di sana, ucap Yudi. Berani gak daripada kita terus di sini dan bisa mati kedinginan dan kelaparan? Ujar Aryo pada Yudi dan Fajar yang ragu. Kalian mau cari jalan lain? Lihat aja di sana. Hanya jalan ini yang paling mudah untuk kita lewati. Gak ada jalan lagi. Tambah Aryo seraya memperhatikan jalan lain yang lebih sulit untuk mereka lewati. Di titik ini tidak ada lagi rasa takut dalam benak Aryo. Tekadnya untuk bisa keluar dari hutan ini mengalahkan segala rasa takut yang ada pada dirinya. Dan segala jenis setan tak akan membuatnya untuk mundur. Mundur sama dengan menyerah, atau akan abadi di hutan ini selamanya. Udah, kalian gak usah takut. Mereka juga sama ciptaan Tuhan. Derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Gak seharusnya kita takut pada bangsa mereka. Lanjut Aryo pada teman-temannya. Aku selalu padamu yo. Aku yang jaga di belakang, ucap Rahmat mendukung perkataan Aryo. Malam yang dingin tak mampu memadamkan api keberanian dalam benak Aryo. Ayo jalan, atau kalian aku tinggal di sini sendirian, ancam Aryo pada Yudi dan Fajar. Yo, tapi yo, ucap Yudi. Namun Aryo tidak menggubris ucapannya. Aryo terlihat semakin mantap melangkahkan kakinya. Tak ada pilihan lain bagi Yudi dan Fajar dan mereka pun mengejar Aryo yang sudah berjalan duluan. Yuk, tungguin yuk. Tak lama langkah Aryo sampai di tengah-tengah dedemit itu. Mereka dapat melihat semua dedemit itu dengan sangat mudah. Tapi tatapan Aryo tajam ke arah depan, memperhatikan jalan yang akan ia lewati. Aryo tidak peduli jika ia sedang diperhatikan semua demit yang menghuni hutan di situ. Kalian dari bangsa apa? Berani-beraninya masuk ke wilayahku?
Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara, tapi hanya Aryo yang paham dengan artinya. Dengar gak? Tanya Rahmat berbisik kepada teman-temannya yang ada di depan. Iya dengar, tapi itu siapa? Demit-demit itu yang ngomong. Tanya Yudi yang juga berbisik. Jangan seenaknya sendiri kamu di sini. Lagi-lagi suara tak bertuan itu muncul dengan nada yang agak membentak. Dengar lagi gak? Lebih keras dari yang awal tadi. Tanya Yudi. Yo, suara apaan ini? Yudi kembali menanyakannya kepada Aryo. Tak peduli dengan pertanyaan Yudi, Aryo terus melangkahkan kakinya. Ia tak mau berurusan dengan mereka-mereka yang ada di hutan itu. Di setiap langkahnya, Aryo selalu mengiringinya dengan doa. Kamu tak akan bisa keluar dari sini. Kamu akan hidup di sini dengan bangsaku. Suara misterius itu datang lagi. Aryo kemudian menghentikan langkahnya dan berbisik kepada teman-temannya. Diam dulu. Malam itu sudah tak terhitung lagi mencekamnya kala itu. Aryo merapalkan doa, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Aryo berusaha menahan setiap ketakutan yang datang pada dirinya. Ia pun berusaha berani. Aryo memejamkan matanya agak lama. Ia terus merapalkan doa. Namun tiba-tiba sosok makhluk datang mendatangi Aryo di dalam gelapnya pejaman matanya. Aryo tidak asing kepadanya. Ia seperti mengenalnya. Le, sosok itu berbicara kepadanya. Kamu, Mbok? Aryo mengingatnya. Dia adalah si Mbok yang mengarahkannya keluar dari kampung misterius tadi. Kali ini Aryo bertemu dengannya lagi dan di bawah alam sadar. Tidak usah takut, Le. Kamu anak baik. Jalan terus saja ke atas. Di sana akan ada jalan yang akan membawamu keluar. Tidak perlu memperdulikan demit-demit itu. Aku sendiri yang akan mengatasinya. Sontak Aryo kaget mendengarnya. Sosok yang menghantuinya sejak awal keberangkatan malah akan membantunya keluar dari ketersesatannya. Kali ini Aryo mempercayainya. Entah apa yang membuat Aryo yakin dan percaya kepada Simbok. Simbok seperti makhluk yang dikirim Yang Maha Kuasa untuk datang dan mengarahkan Aryo sejak awal perjalanan. Sudah, lanjutkan perjalanan mulai. Hati-hati, ucap Simbok mengakhiri perkataannya. Mbok, ucap Aryo sesaat setelah ia membuka matanya. Yo, lu kenapa? Tanya Fajar kepada Aryo. Oh, enggak apa-apa. Aryo bingung dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Simbo itu datang menyambanginya di sini dengan situasi yang seperti ini? Siapa dia sebenarnya? Sebuah pertanyaan yang kembali tidak ditemukan Aryo jawabannya. Udah yuk, jalan lagi. Aryo mengajak semuanya berjalan lagi. Ia memperhatikan ke sekeliling. Semua demit-demit itu semakin menjauh dari keberadaannya. Cukup lama mereka berjalan menyusuri setiap sisi hutan. Berbagai medan pun sudah mereka jajal hingga sampai di sebuah tempat. Tempat yang sangat terang. Cahaya rembulan datang menyinari dari balik ranting dan dedaunan. Akhirnya ada tempat buat kita istirahat, ucap Aryo. Mereka semua merebahkan tubuhnya, menghela nafas panjang setelah melewati berbagai kejadian-kejadian yang sangat mencekam. Aku udah gak kuat lagi. Sebuah kalimat yang keluar dari mulut mereka berempat. Dan singkat cerita, mereka pun mendirikan tenda di area situ dan tidur di dalamnya setelah melewati malam yang sangat panjang. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, gelapnya malam langsung melumat kesadaran mereka. Waktu berjalan cepat saat mereka tertidur, hingga tiba-tiba ada suara muncul dari luar tenda. Mas. Seseorang memanggil dari luar tenda. Langit kini sudah sedikit terang saat Aryo membangunkan teman-temannya. Buka aja, jawab Rahmat sesaat setelah membuka matanya. Aryo kemudian membuka resleting tenda, melihat siapa pemilik suara yang memanggilnya dari luar. Mas, ngapain ngecamp di sini? Bahaya, ucap seorang bapak-bapak mengenakan jaket gunung dan kupluk di kepalanya. Bahaya? Enggak pak, kita ini di tempat aman kok, jawab Aryo. Aman gimana Thomas? Lihat aja di luar, belakang tendamu itu sudah curang.
Sontak Aryo terperanjat. Kantuknya seketika hilang. Ia keluar dari tenda dan melihat keluar tenda. Ia pun terkejut melihat keberadaan di sekitar tendanya. Jantungnya seperti tiba-tiba berhenti. Pasalnya tempat yang menurutnya aman dan sangat nyaman tadi malam ternyata adalah sebuah area kecil yang langsung menghadap ke jurang yang sangat dalam. "Woi, bangun, cepetan bangun." "Aduh, apaan sih lu yo? Lu gak tahu apa? Badan gue sakit semua," ucap Fajar. Aryo menarik kaki teman-temannya satu persatu hingga mereka semua bangun. "Lu semua mesti keluar, lihat sendiri keluar, kita itu ada di bibir jurang," ucap Aryo membuat Rahmat, Yudi dan Fajar terkejut dan seketika bangun. Keluarlah mereka satu persatu, memastikan kebenaran dari perkataan Aryo. Dan bagaimana bisa? Mereka tidak menyangka jika mereka bisa sampai di sini. "Loh, semalam kita nggak di sini kok, Pak," terang Aryo pada bapak-bapak yang membangunkannya. "Bapak bagaimana bisa tahu tenda kami?" "Saya tadi kencing nggak jauh dari sini, kemudian lihat tenda mas-masnya." "Udah, kita pindahin dulu aja tenda kita, ngobrolnya nanti," ajak Aryo. "Pak, nama bapak siapa ya?" tanya Aryo di sela-sela saat memindahkan tenda dan bawaannya. Saya Rasiman, Mas," ucapnya sambil membantu Aryo. "Saya Aryo, Pak, kami dari Jakarta." Pak Rasiman menuntut mereka ke tempatnya mendirikan tenda. Awalnya mereka melihat sebuah sungai, lalu sedikit berjalan ke arah atas. "Pak Rasiman ngecamp di pos berapa, Pak?" tanya Aryo yang masih belum mengetahui di mana sebenarnya posisi dan teman-temannya. "Di pos 5, Mas," jawab Pak Rasiman. Mendengar jawaban dari Pak Rasiman, Aryo melihat raut wajah teman-temannya. Raut wajah mereka seperti kebingungan yang tak tahu arah pulang. Di sana Aryo melihat beberapa tenda yang berdiri, lengkap dengan para pemilik yang akan menuju puncak Gunung Slamet. Pemandangan ini adalah pemandangan yang ia nanti-nantikan dari semalam. Beberapa pendaki terlihat berada di pelataran tendanya dengan secangkir kopi di tangannya. Aryo terlihat memendung air matanya yang sudah hampir keluar dari matanya. Aryo bahagia. Begitu pula dengan ketiga temannya. Bahagia karena sudah bertemu lagi dengan manusia. "Dari mana, Mas?" salah satu di antara mereka bertanya kepada Aryo. "Dari bawah, Mas," jawab Aryo sambil sedikit tersenyum melihat mereka. "Ini, Mas, tenda saya. Saya berdua di sini sama teman saya, namanya Pak Agung," terang Pak Rasiman saat sampai di tendanya. "Tenda kalian dibangun di sini saja karena masih kosong," tambahnya sambil menunjukkan area kosong di samping tendanya. Aryo pun tidak menolak. Begitu pula dengan teman-temannya. Didirikannya tenda di samping tenda Pak Rasiman. "Yo, ini jam berapa? Kok masih agak terang ini?" tanya Rahmat dengan sedikit bingung. Iya. Refleks Aryo melihat jam tangannya yang sedari tadi mati. "Lah, kok jam aku hidup?" "Hah, terus ini jam berapa?" saut Yudi. 6. Ini jam 6. "Iya, 6 apa?" Rahmat yang ragu pun menghampiri Aryo, melihat sendiri jam di tangan Aryo, dan Rahmat dia mematung. Kemudian Aryo menyuruh semua teman-temannya untuk duduk dan diam sejenak, guna menetralkan segala kalut di pikirannya. "Maaf, Pak, kalau boleh tahu ini jam berapa ya? Jam tangan saya error," tanya Aryo pada Pak Rasiman. "Jam 6 sore, Mas." "Kalau hari apa, Pak?" "Jumat, Mas. Memangnya ada apa kok Mas Aryo tanya begitu?" Pak Rasiman balik bertanya kepada Aryo. Pasalnya pertanyaan itu terdengar aneh baginya. "Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya cuma tanya aja," jawab Aryo sedikit menyeringai. "Aduh, nggak bener ini. Nggak beres," ucap Rahmat dengan pelan. Fajar dan Yudi pun demikian. Mereka semua bingung setelah semalaman penuh berputar-putar di dalam hutan. Nyatanya mereka hanya berjalan tak lebih dari 2 jam dari pos 3. "Nggak ada gunanya kita begini. Mending kita makan dulu, lalu istirahat," ucap Aryo. Malam itu mereka pun berunding mengenai apa yang akan mereka lakukan esok. Apakah akan mendaki hingga puncak atau turun saja? "Turun aja,"
ucap Rahmat tiba-tiba. Gua rasa fisik kita juga udah terkuras semalaman tadi. Semalaman atau hanya 2 jam, pokoknya setelah semua yang menimpa kita, gua rasa sangat berisiko kalau kita ke puncak. Puncak memang tujuan, tapi bisa pulang dengan selamat adalah tujuan utama kita saat berpergian, ucap Rahmat. Lu gimana, Jar? Tanya Aryo. Gue juga udah capek yo, jawab Yudi. Lagi pula kita bisa lain waktu kesini, tambah Fajar. Aryo pun demikian. Walaupun ia sangat ingin berdiri di puncak Gunung Slamet, tapi keselamatannya dan teman-temannya adalah yang paling utama. Saat itu Aryo dan ketiga temannya sepakat untuk turun gunung esok pagi. Besok kita turunnya nunggu ada pendaki turun aja, biar ada temen, usul Fajar. Malam itu mereka semua beristirahat, merebahkan segala lelah yang menghantui tubuh mereka. Aryo menolak ajakan Pak Rasiman untuk mendaki ke puncak dini hari. Ia mengatakan jika akan turun saja esok hari. Sempat ia ditanya kenapa tidak ke puncak, tapi Aryo menutup rapat-rapat alasannya dengan berdalih kalau badannya agak tidak sehat. Paginya cahaya sang surya menghangatkan tenda berukuran 4 orang milik Aryo. Teriknya membangunkan Aryo dan semua teman-temannya dengan sengaja. Pagi itu perut mereka terasa sangat lapar walau semalaman sudah makan. Setelah sarapan yang kesiangan dan mengemasi barang-barang, mereka semua menunggu pendaki yang akan turun ke base camp. Dan benar saja, tak lama segerombolan pendaki tampak baru sampai di pos 5 setelah dari puncak. Ternyata di antara mereka ada Pak Rasiman dan Pak Agung. Loh mas, belum turun? Tanya Pak Rasiman. Iya pak, belum, lagi nunggu yang barengan, jawab Aryo sedikit tertawa. Kalau gitu ya sudah, kita bareng saja. Saya juga langsung packing dan tadi sudah makan di atas, ucap Pak Rasiman. Aryo dan teman-temannya pun menerima dengan senang hati ajakan Pak Rasiman. Pagi yang sudah beranjak siang kala itu, Aryo serta teman-temannya turun gunung bersama dengan Pak Rasiman dan Pak Agung. Tak sampai sore hari, mereka semua sudah sampai di pos pendakian dan melaporkan kepada petugas base camp. Setelahnya, ia pun beristirahat di base camp tempat mereka menginap saat baru sampai kemarin. Di situ Pak Rasiman dan Pak Agung langsung berpamitan pulang kepada mereka. Tak lupa Aryo mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka berdua. Karena berkat mereka lah mereka pun ditemukan dan Aryo dan teman-temannya bisa kembali ke alam yang sebenarnya, alam manusia. Malam itu mereka gunakan untuk bersih-bersih dan beristirahat. Bahagia, benar-benar sangat bahagia, karena mereka bisa sampai ke base camp lagi dengan selamat. Paginya pun datang. Kali ini Yudi bangun duluan. Weh, bangun, ayo kita pulang, teriak Yudi membangunkan yang lain. Sebelum pulang mereka sempatkan mandi dan mengisi perut yang masih saja terasa perih. Setelahnya Yudi menghubungi Pak Sukron, memintanya mengantarkan lagi ke stasiun Purwokerto. Gimana mas perjalanannya? Tanya Pak Sukron sesaat setelah mereka naik di mobilnya. Aman sih pak, tapi nggak sampai di puncak. Loh, kenapa? Agak kurang sehat pak. Oh alah, ya sudah, nggak apa-apa. Kapan-kapan kesini lagi, nanti bapak yang antar lagi, ucap Pak Sukron. Setelah perjalanan pulang, tak sedikit pun dari mereka membahas soal kejadian-kejadian pendakian kemarin sebelum sampai di rumah masing-masing. Setelah semuanya, Aryo, Rahmat, Yudi dan Fajar kembali ke kehidupan masing-masing. Sejak itu pula, Rahmat dan Fajar menjadi teman dekat Aryo dan Yudi, dan menjadi teman perjalanan jika mereka akan melakukan pendakian lagi. Bagi Aryo, pengalaman ini menjadi pengalaman tersendiri baginya.